Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 20 September 2023 merupakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, ayat 14 sampai 16. Saudara terkasih, semuanya ini kutulis kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Maka jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, artinya jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sungguh agunglah rahasia iman kita. Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara para bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diimani di dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agunglah karya Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Agunglah karya kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tujukan kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa.
Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Memiliki hati yang peka dan peduli. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Saudara-saudara dan kaum muda yang terkasih, marilah kita ucapkan syukur untuk hari ini dan senantiasa mengarahkan hati, jiwa dan raga kita kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Karena Allah sungguh baik. Hari ini kita disapa kembali untuk datang kepadanya, untuk diberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengomentari pemimpin kaum Yahudi dalam mengkritisi pewartaan para nabi. Kaum Yahudi yang tidak jelas sikapnya dan hanya bisa mengkritisi saja. Pola pemikiran dari kaum Yahudi selalu saja menyalahkan orang lain dan cenderung tidak mempunyai penalaran yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari pun, pola pikir seperti itu bisa datang kepada kita. Bahkan sikap kita sendiri kepada sesama bisa juga seperti kaum Yahudi tersebut yang selalu saja mengkritisi tanpa membuka diri. Sebagai pengikut Kristus, kita selalu diajarkan terbuka terhadap suatu pembaharuan dan melihatnya dengan sikap yang objektif. Kita juga diajarkan untuk selalu berkontemplasi dengan memberi jeda antara aksi dan reaksi, dan mengisi jeda tersebut dengan kepekaan dan kepedulian, dan tentunya melibatkan Allah sendiri. Sehingga yang keluar dari diri kita adalah tindakan dan ucapan yang menyejukkan. Saudara-saudara dan rekan muda yang terkasih, dalam pelayanan kita, dalam menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat, marilah kita lebih dalam lagi memaknai berbagai perjumpaan. Marilah kita libatkan Roh Kudus untuk menjadi lebih peduli dan peka terhadap keadaan sekitar. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang dalam lingkungan kita, di paroki kita, di tempat kerja kita, dan di komunitas-komunitas lainnya.
di mana kita adalah anggota. Marilah kita meminta kepada Yesus supaya menunjukkan kepada kita bagaimana kita masing-masing dapat melayani orang-orang lain. Selagi kita melangkah dalam iman dan rasa percaya, maka Dia akan memberikan kepada kita hati yang benar, yaitu hati yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada orang-orang lain. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini, yang menyerukan kabar pertobatan dan membawa kabar sukacita, namun saja tetap difitnah. Hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk melakukan yang dikehendaki Allah. Dia tetap teguh dalam pendiriannya, dalam mewartakan kabar sukacita dari Allah, dengan peka dan peduli terhadap kondisi iman orang-orang sekitarnya, yang masih belum sepenuhnya mengerti siapa itu Allah. Semoga rahmat dari Allah menyertai karya dan aktivitas Bapak Ibu dan rekan-rekan muda pada hari ini. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami bahwa dengan iman kami, Engkau senantiasa beserta kami dalam upaya-upaya kami mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu, sehingga kami dapat mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu, teristimewa dalam kehidupan kami dalam bermasyarakat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.